Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GSJ Peniel Surabaya dan GSJ Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini, Rabu tanggal 27 November 2024. Kita akan sama-sama mendapat berkat dari Amsal pasal 13 ayat yang ke-10. Amsal 13 ayat yang ke-10 berbunyi, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, arti dari ayat ini adalah bahwa orang yang sombong, orang yang angkuh akan cenderung bertengkar. Sangat mudah terpicu emosinya. Sedang orang yang bijak akan mau menerima nasihat. Dalam Amsal 29 ayat 23 berkata, keangkuhan merendahkan orang, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Sedangkan dalam Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan satu lagi dari Amsal 16 ayat yang ke-18 berkata, kencongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bapak Ibu Saudara, pertengkaran dipicu oleh keangkuhan untuk membenarkan diri sendiri. Oleh kemauannya yang keras, dia berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri. Dan oleh upayanya untuk apa? Membela egonya. Jadi pertengkaran dipicu oleh keangkuhan diri, keegoisan diri yang tidak mau memahami orang lain, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Di sisi yang lain ada hikmat dalam diri orang yang mau mendengarkan nasihat. Mereka mau mendengarkan dan mereka mau belajar dan mereka rela untuk diajari. Ada hikmat dalam diri orang yang rendah hati. Mereka yang mengesampingkan ambisi, keegoisan diri mereka sendiri. Yang mau mengakui keterbatasan kemampuan mereka. Yang mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang mau dirinya dikoreksi. Bapak Ibu Saudara, itulah hikmat dari Allah yang membuat kita, orang yang rendah hati, mampu membawa damai dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa kita banggakan sehingga kita menjadi sombong, angkuh, congkak, dan tidak memandang orang lain. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan semata. Apa yang bisa kita sombongkan? Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu Saudara, kita ada sampai hari ini, kita ada sampai detik ini, itu semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan semata-mata. Kita sehat karena Tuhan, kita diberkati karena Tuhan. Kita bisa melanjutkan kehidupan kita walaupun berat pergumulan kita, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa membuat kita menjadi sombong karena kemampuan kita terbatas. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan menjadi sombong, jangan menjadi angkuh, dan jangan congkak. Yang kedua, kita juga harus sadar bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita. Kalau saat ini kita memiliki harta kekayaan, kalau saat ini kita memiliki jabatan mungkin, kalau saat ini kita ada
Itu semuanya hanya karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata. Bapak Ibu Saudara, harta, jabatan, talenta, karunia, apa saja yang kita miliki, itu semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Dan sudah seharusnya kita memakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri. Tetapi semua yang kita miliki, karena itu adalah anugerah Tuhan, maka kita persembahkan untuk Tuhan. Sehingga kita tidak memandang orang lain lebih rendah daripada diri kita. Karena setiap orang, percayalah, Tuhan memberikan kemampuan masing-masing. Dan kita ada sebagai anggota keluarga Allah untuk saling melengkapi. Kelebihan saya melengkapi kekurangan yang lain. Demikian juga kekurangan saya akan ditutupi oleh kelebihan dari saudara-saudara kita yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan untuk kita menjadi sombong, angkuh, jongkak, dan tidak mau menghargai orang lain. Terlalu egois. Tidak ada alasan. Karena hidup kita adalah anugerah Tuhan. Dan kekuatan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, semuanya adalah dari Tuhan semata-mata. Jadi mari kita tetap menjaga hati kita. Kita tetap hidup dengan penuh kerendahan hati. Hati kita tidak boleh berpaut pada dunia ini, tetapi harus melekat kepada Tuhan. Matius pasal 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Bapak Ibu Saudara, biarlah berkat pada pagi hari ini membuat kita menyadari apa saja yang kita miliki, itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Apa saja yang kita capai, itu semuanya adalah kekuatan dari Tuhan. Jadi mari, dengan apa yang Tuhan sudah percayakan, kita boleh memakainya untuk investasi kita di surga nanti. Mari kita hidup dalam kerendahan hati dan bisa menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan sudah membekali kami dengan firman Tuhan yang luar biasa supaya kami hidup dalam kerendahan hati. Kami menyadari bahwa hidup kami adalah anugerah Tuhan. Kami menyadari bahwa apa yang kami miliki saat ini, apa yang kami capai saat ini, itu berasal dari Tuhan saja. Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kami. Dan kami mau belajar mempersembahkan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak mau hidup angkuh, jongkak, dan merendahkan orang lain. Tetapi kami mau hidup menjadi pembawa damai. Sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari dimanapun kita berada, kita tetap hidup rendah hati dan menjadi pembawa damai bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus dimuliakan melalui tutur kata kita, tingkah laku kita, dan perbuatan baik kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas dan salam bergemar.